Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Didin Saifuddin. Kita melanjutkan materi kemarin. Kemarin itu kita sudah sampai instalasi sistem operasi jaringan dan sudah berhasil login menggunakan user atau akun dari root per adminnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi IP address. Tujuannya itu supaya klien bisa terkoneksi ke server Debian atau sebaliknya. Nah, yang perlu kita lakukan, kita harus pastikan dulu IP address yang kita konfigurasi kemarin ketika penginstalan apakah sudah sesuai atau belum. Nah, jadi kita pas penginstalan itu kan sekalian masukkan IP address, mengkonfigurasinya. Nah, itu sudah sesuai atau belum? Jadi, kita cek dulu pertama kali dengan perintah ifconfig. Nah, di sini terlihat IP-nya 192.168.10.1. Oh, ternyata benar, sudah sesuai. Ya. Dan apabila ingin melakukan perubahan IP address, kita mau rubah nih IP address-nya. Nggak mau 10.1, akan menjadi 51, boleh. Ya. Perintah merubahnya yaitu nano spasi /etc /network /interface. Sudah. Nah, di sana tampil iFast ETH0 iNet static. Di bagian address itu ada 192.168.10.1. Nah, itu kita ganti ya. Kita mau berapa nih IP-nya? Boleh. Kalau kita akan merubah address, contoh 192.168.10.1 diganti menjadi 51, yang digantinya jangan hanya address-nya saja. Network-nya kita ganti, bukan 10.0 tapi menjadi 50.0. Broadcast-nya ganti juga, bukan 10.255 tapi menjadi 50.255. Gateway juga sama, jadi 50.1. Kemudian yang bawahnya DNS name server ganti juga menjadi 50. Jadi ketika kita ingin mengganti IP address itu harus harus sepaket ya dengan netmask-nya karena harus satu network, bukan netmask, maaf, harus dengan network broadcast-nya, gateway-nya, name server-nya, karena itu satu paket. Jadi kita kembali lagi itu ke jaringan dasar, kita harus tahu dulu ya, ke pengkelasan, kemudian network-nya, gateway-nya, broadcast, kemudian subnetting-nya ya. Nah, baik. Selanjutnya ini misalkan kita rubah sudah. Nah, selanjutnya kita nggak menekan Ctrl X. Nanti biasanya mah harus tekan J lagi kemudian Enter kalau dirubah. Nah, ada lagi yang harus kita cek ya. Kalau kita sudah merubah IP-nya di sini ya perintahnya nano spasi /etc .conf. Nah, ini name servernya juga nanti harus diganti ya.
bukan 10.1 lagi, tapi menjadi berapa? 50.1 ya. Nah, sampai sana. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan kalau server kita IP-nya sudah benar ya? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, kita sekarang coba untuk memasang IP address di klien gitu. Nah, di sini kan IP address-nya kita sudah tahu 192.168.10.1 itu yang server ya. Berarti yang klien itu harus memakai IP address yang satu network dengan server Debian ya. Jadi jangan sampai beda networknya, harus sama ya, harus sama network. Jadi networknya harus sama. Nah, kita buka sini. Nah, ya. Yang dipakai untuk memasang IP address di klien bukan menggunakan seperti WiFi, LAN, itu tapi kita gunakannya fasilitas pemberian dari VMware. Di sini saya pakainya VMware Ethernet Adapter. Tadi kita sudah tahu IP yang server. Kemudian waktu penginstalan sistem operasi jaringan Debian, kita menentukan di VMware-nya modenya menggunakan host only. Tuh, coba lihat di sini, kita kembali lagi ke sini. Nah, lihat dari sini ya, dari network. Ini ya, di custom ini kita menentukan pilihnya yaitu VMnet 1 host only. Ingat, ini VMnet 1. Jadi, ketika kita memasang IP untuk klien, berarti klien harus memilih gitu kan, harus memilih untuk pemasangan IP address-nya sesuai dengan yang kita konfigurasi di VMware. Tadi kan VMware 1, di sini kan nggak tampil misalkan. Kita pastikannya dengan klik kanan properti. Nah, di sini akan terlihat VMnet 1 ya. Yang ini. Kalau yang ini VMnet 8 berarti jangan karena tidak sesuai ya. Jadi medianya itu untuk koneksi itu di VMnet 1 ya. Nah, sekarang kita coba pasang VMnet 1 properties. Ini mungkin sudah tidak asing lagi ya. Ini pilih internet protokol versi 4. Di sini pilih use the following IP address. Kita masukkan 192.168. Ini berapa? Oh, itu 10 ya? 10 contoh titik 5. Yang penting satu network. Ini otomatis update mas. Kalau sudah di Nah, kalau sudah IP klien, kita coba buka command prompt ya, md. Kita coba klik di server. Nah, ya sudah terkoneksi. Artinya sistem operasi dari Windows ini dan ke server. Nah, ini kan sudah ya
sudah aman gitu ya. Nah, sekarang kita buktikan. Nah, ini benar nggak sih benar-benar terkoneksi ke server nggak sih gitu ya. Nah, kita coba pingnya menggunakan ini ya. Nah, oke, okay. Ini kan berjalan ya, jalan bagus, pingnya tuh ya, terus-terusan. Kita coba matikan di sini nih. Ini dari kliennya coba kita matikan. Terkoneksi nggak nanti ke server dengan cara double. Tuh kan, ternyata ya terputus. Ini pembuktiannya yang ini ya. Ini terputus. Coba kita nyalakan lagi enable ya. Kita tunggu. Hubung lagi. Gitu. Jadi pembuktiannya bisa di sini dilihatnya ya. Apakah ini sudah benar-benar terhubung atau tidak. Nah, selanjutnya, ini kita stop dulu dengan menekan Ctrl C. Nah, selanjutnya gimana kalau misal kita tadi kan IP gitu kan, IP kan tadi kan kita sudah bisa merubahnya. Kalau IP-nya tadi di server dirubah, ingin dirubah lagi, gitu ya. Di sini klien yang ini ikuti network dari servernya. Jadi kalau tadi misalkan IP-nya dirubah nih jadi 50, 192.168.50.1 ya. Nah, ini yang klien ikuti ya, yang menjadi 192.168.50 karena itu networknya itu kelas C itu ya. Dia harus sama. Atau mau kita coba boleh ya. Kita buka servernya. Ini perintahnya yang tadi ya, nano attach network interface. Enter. Nah, ini kita coba kita rubah jadi tadi 50 ya, 50. Ini juga sama jadi 50. 50. Tadi sebenarnya kita sudah terhubung, cuman server ingin ganti IP. Kita coba. Kalau sudah, kita simpan Ctrl X, Y, Enter. Kemudian satu lagi kayak gini ya. Nah, ini kita ganti juga name servernya menjadi 50. Ya, Ctrl X. Gitu. Ini kalau mau di reboot lebih bagus ya. Atau di ini di apa di restart gitu ya. Ini lebih bagus reboot. Karena kan tadi kita mengganti IP. Jadi alangkah baiknya kita reboot dulu, kemudian kita login lagi. Nah, kita kalau mau memastikan lagi, kita cek setelah login, kita cek dulu IP-nya, gitu. Apakah sudah sesuai atau belum dengan perintah di add config. Oh, ternyata sudah sesuai nih yang kita ganti IP-nya. Nah, sekarang kita masuk ke klien. Nah, klien kita belum berubah, masih yang IP yang pertama tadi, klien 10.5. Kita coba di ping ya, ini ke 10 ke maaf ke 51 kan server tadi rubah jadi 51. Nah, ini enggak ya. Karena apa? Karena networknya udah ganti yang server, bukan 10 lagi tapi menjadi 50. Berarti klien harus menyesuaikan. Ya, ini kita ganti jadi 50. Ini terserah mau diganti boleh, yang terpenting jangan sama jadi 51 itu nggak boleh. Karena identitasnya sama ini IP-nya. Kalau mau menjadi 2 ya boleh. Tapi jangan 1.
Nah, kita coba ping lagi ya ke 50 titik. Nah, ini sudah ya. Oke, itu untuk eh, pemasangan IP, konfigurasi IP, pergantian IP dan koneksi antara server ke klien atau sebaliknya klien ke server. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas di layanan servisnya yaitu ya. Nanti ada layanan servis dari server. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.